Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan terakhir kali ini kita akan membahas mengenai reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut. Pertama, ada manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam. Di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang resiko, yaitu diantaranya resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, yaitu saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Kemudian yang kedua yaitu resiko likuiditas, di mana menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali. Kemudian yang ketiga yaitu resiko wan prestasi. Resiko ini merupakan resiko terburuk, di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Risiko selanjutnya yaitu risiko kredit, terjadi jika perusahaan penerbit efek yang bersifat hutang tidak dapat membayar pokok atau bunga dari efek bersifat hutang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu risiko berkurangnya nilai tukar mata uang, di mana NAB reksadana dapat berkurang pada saat nilai tukar mata uang asing turun. Jika kekayaan reksadana ada yang diinvestasikan pada ekuitas, efek bersifat hutang atau instrumen pasar uang dalam mata uang asing. Dilihat dari portofolio investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Memiliki karakteristik yaitu risikonya rendah, kemudian yang kedua berpotensi memberi hasil investasi lebih tinggi daripada deposito. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki resiko yang relatif besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Karakteristiknya yaitu resiko relatif rendah, bertujuan memberikan tingkat penghasilan yang relatif pasti, berpotensi memberikan hasil lebih tinggi dari reksadana pasar uang. Selanjutnya yaitu reksadana saham atau equity funds. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, risikonya lebih tinggi dari 2 jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi pula. Karakteristik reksadana saham bertujuan memberi tingkat pengembalian yang tinggi dan mempunyai risiko yang cukup tinggi. Kemudian yang keempat, reksadana campuran atau discretionary funds. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang dengan komposisi yang tidak dibatasi atau ditentukan. Memiliki karakteristik yaitu pengelolaannya lebih fleksibel, tingkat hasilnya lebih tinggi dari reksadana pendapatan tetap, kemudian resiko moderat. Yang kelima yaitu reksadana terproteksi, memberikan proteksi terhadap nilai awal investasi pada saat jatuh tempo. Manajer investasi wajib melakukan investasi pada efek hutang dengan peringkat layak investasi. Jatuh tempo efek hutang setidaknya lebih awal dari jatuh tempo reksadana proteksi. Karakteristiknya yaitu menginvestasikan sebagian efek kelolaannya pada efek bersifat hutang yang masuk dalam investment grade, memiliki resiko yang moderat pula.
Kemudian yang keenam yaitu reksadana penjaminan, memberikan penjaminan atas nilai modal beserta hasil investasi yang akan diperoleh pada saat jatuh tempo. Mekanisme penjaminan melalui pihak ketiga, yaitu bank atau perusahaan asuransi. Memiliki karakteristik, penjaminan dilakukan melalui mekanisme penunjukan lembaga penjamin. Reksadana ini memiliki resiko yang lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu reksadana indeks, memiliki pertumbuhan yang mengikuti pertumbuhan indeks yang menjadi acuan reksadana tersebut. Manajer investasi wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari NAB reksadana tersebut pada sekurang-kurangnya 80% dari efek yang merupakan bagian dari kumpulan efek yang ada dalam indeks tersebut. Memiliki karakteristik yaitu perkembangan investasi mengikuti indeks dan memiliki resiko moderat. Pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, yaitu yang pertama manajer investasi, merupakan pihak yang mengelola reksadana. Kemudian bank kastedian, merupakan pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemodal untuk mengawasi ketaatan manajer investasi dan bertanggung jawab untuk menyimpan aset reksadana, menjalankan transaksi efek sesuai perintah manajer investasi. Kemudian yang ketiga auditor, merupakan pihak yang ditunjuk untuk memeriksa secara berkala kegiatan pengelolaan dana, pembukuan dan perpajakan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan manajer investasi. Kemudian keempat, konsultan hukum atau notaris, merupakan pihak yang memberikan opini hukum terhadap pembentukan reksadana dan membuat kontrak investasi kolektif. Dan yang terakhir, agen penjual, yaitu pihak yang ditunjuk manajer investasi untuk membantu memasarkan reksadana kepada nasabah. Ada dua tipe reksadana, yaitu tipe perseroan. Bentuk reksadana ini adalah perusahaan terbatas di Indonesia atau lebih kita kenal dengan PT. Tipe ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Yang kedua yaitu tipe kontrak investasi kolektif, merupakan kontrak di antara manajer investasi dan bank kastedian yang mewakili legalisasi dari pemilik unit atau investor. Kontrak ini memberikan kewenangan kepada manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan kewenangan bank kastedian untuk bertindak sebagai kastedi bagi dana kolektif. Di Indonesia, tipe reksadana ini hanya dalam bentuk reksadana terbuka yang mendominasi reksadana yang ada di pasar. Reksadana dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama reksadana terbuka. Dimaksudkan bahwa manajer investasi selalu siap untuk membeli kembali atau menebus unit penyertaan yang dimiliki investor kapan saja investor tersebut ingin menjualnya sesuai dengan nilai aktiva bersih atau NAB per saham atau per unit. Nilai aktiva bersih itu bisa diambil dari nilai pasar aktiva reksadana, yaitu berupa sekuritas, kas, dan seluruh pendapatan dikurangi dengan total kewajiban. Dan NAB per saham atau per unit adalah sama dengan NAB atau jumlah saham yang beredar. Kemudian reksadana tertutup. Pada reksadana tipe ini, jika investor ingin menjual unitnya, ia dapat langsung menjualnya ke bursa. Harga yang terbentuk di bursa juga tergantung pada permintaan dan penawaran yang terjadi. Demikian saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.